Yang ini MHV yang counter trend untuk follow trend. Ekstrim TV wajib MHV, ekstrim TV wajib MHV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Efek. Di video kali ini kita akan menjawab lagi salah satu pertanyaan teman kita dan melihat banyak juga yang lain keliru berkenaan dengan hal ini. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang nggak sengaja ketemu Mimin atau sudah ketemu belum di subscribe dulu, bunyikan lonceng notifikasi dan share ke teman-teman lain supaya teman-teman kita yang lagi belajar bisa belajar secara gratis bersama kita. Jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Tapi sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, Mimin ada satu informasi menarik yang bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Yuk simak dulu informasinya. Dan berikut informasi. Sebagai trader, Anda pasti tahu betapa pentingnya kecepatan dan ketepatan dalam eksekusi pasar forex. DXM menawarkan pengalaman trading yang superior dengan kebijakan eksekusi terbaik yang telah terbukti sejak tahun 2010. Kenapa trading DXM? Pertama, eksekusi 100% cepat. 99,35% dari semua order dieksekusi dalam waktu kurang dari 1 detik. Kedua, eksekusi stabil di semua kondisi pasar. Bahkan saat terjadi event besar seperti pemilihan presiden Amerika, eksekusi tetap terjaga. Ketiga, ideal untuk news trader. Kecepatan dan stabilitas eksekusi memungkinkan Anda memanfaatkan momen trading saat berita besar muncul. Dengan XM, Anda mendapatkan keunggulan dalam setiap transaksi. Jangan lewatkan peluang untuk trading lebih cepat dan lebih tepat. Yuk daftarkan diri Anda sekarang juga di XM dan rasakan perbedaan eksekusi pasar yang cepat dan Anda. Oke, itu dia informasinya. Semoga bermanfaat dan bisa diambil peluang yang ada untuk kita semua. Sekarang kita lihat ke pertanyaannya sebelum kita melihat dan menjawab di chat. Oke, di sini kita lihat selamat siang Bang Zul, mohon maaf mengganggu. Ini pertanyaannya sudah dari tanggal 19 November ya. Kebetulan Mimin baru sempat lihat. Saya lihat di Pergul H1 terjadi reentry CS arah buy di rectangle biru. Oke. Rectangle biru arah buy. Oke, kemudian tetapi di M15 terjadi MHV sell di rectangle hijau. MHV sell di rectangle hijau. Sementara terjadi extreme buy juga di rectangle biru. Oke. Kemudian di time frame M5, MHV sell dari M15 tervalidasi dengan adanya extreme sell rectangle hijau. Oke. Di M5 juga terbentuk CSM sell. Destinasi sudah sampai di low BBM 15, bahkan terbentuk ekstrim. Seringkali di BBMA terjadi dua setup yang berlawanan ya Bang. Contoh di atas, H1 setup reentry candle arah buy atau reentry valid dengan adanya extreme buy di M15. M15 setup MAV sell valid dengan adanya extreme sell di M5 dan kedua setup ini tervalidasi. Mohon saran dari Bang Zul jika menemukan dua setup yang berlawanan seperti ini, apalagi hal-hal yang perlu kita perhatikan sehingga kelak di kemudian hari kita bisa antisipasi. Oke, pertanyaan bagus dan Bang ini sepertinya sudah mulai menguasai multi time frame. Sekarang coba kita lihat di chat. Oke, kita lihat di tanggal 19 harga
26, 20, 43 dipergul H1. Oke, sekarang kita coba di cat, di cool, time frame H1, kita ganti background warna kesukaan, background putih. H1 tanggal 19, harga berapa? Harga terakhir 26, 20, 43. 26, 20, 4. Apakah di area sini? Mari kita cari terlebih dahulu biar memudahkan ya. Ini ada arah, ini ada re-entry. Di M15 ada MAV dan Extreme. Oh iya benar ya. Di area ini dan di area ini. Sekarang kita rubah warna biru. Ini warna oranye. Oke. Arah dan re-entry. Oke. Inilah yang dinamakan struktur dalam struktur. Oke. Kedua-dua setup ini adalah valid, tapi yang mengikut tren adalah re-entry. Kenapa boleh kita sebut ini mengikuti tren? Karena pertama, semua indikator MA5, MA10 berada di atas garisan min PB dan MA50 berada di bawah min PB. Sebelum berlaku perubahan tren, di sini ada momentum yang break MA60. Disinilah tren baru bermula untuk time frame H1. Oke. Kemudian di sini arah, dan kalau kita lihat di sini seperti ciri-ciri MHV. Ingat, MHV tak semestinya berlaku sekali, boleh terjadi beberapa kali. Di sini ada ekstrim ya. Di sini memenuhi ciri-ciri MHV tapi masih naik, dan di sini juga ciri-ciri MHV. Oke. Jadi, kalau kita lihat di time frame bawah, contoh di sini ada arah, ya, di sini ada arah. Tetapi ini bukan arah yang pertama hadir ya. Di sini arah-arah lanjutan yang terjadi di perjalanan-perjalanan tren ya, bukan arah yang natural. Arah yang natural itu terjadi misalnya seperti ini. Terjadi ekstrim, tipe wajib, MAV dan arah. Ini arah yang baru berlaku. Nah, ini arah di pertengahan tren. Oke. Tetapi yang ingin Mimin sampaikan, Mimin sudah sering bahas tentang zona. Ya, tentang zona. Apa maksud zona? Maksud zona, zone-zone tertentu seperti ini. Misalnya MA5, MA10 pada time frame H1. Ini seringkali Mimin bahas ya, ini zona atau area tertinggi atau terendah. Ya, sebut saja di sini zona MA5, MA10 pada H1 ya. Maka di time frame kedua, kalau ini H1, di M15 adalah di area low BB. Ya, kalau MA5, MA10 low. Ya, ini sering Mimin bahas, kita catat sedikit. MA5, MA10. Jadi, kawasan MA5, MA10 pada time frame H1 adalah mid ke low BB pada time frame M15. Sehingga untuk perjalanan daripada harga daripada MA5, MA10 high pada H1 atau pergerakan dari MA5, MA10 high menuju ke MA5, MA10 low pada time frame H1 akan ada setup struktur dalam struktur di time frame kecil. Misalnya seperti MAV ya,
semuanya akan valid dan akan berjalan ke destinasi kepada MA5, MA10. Nah, apakah MA5, MA10 ini akan valid atau terbatal? Itu lain cerita. Ini kita baru cerita validasi dan destinasi daripada time frame bawahnya. Makanya akan ada setup di dalam setup. Akan ada struktur pada satu time frame di time frame yang berlawanan atau di time frame yang kecil. Tujuannya untuk ke destinasi time frame besar. Nah, ketika sudah sampai di time frame besar, di area-area time frame besar, disitulah kita akan menemukan apakah itu setup yang mengikuti tren atau yang melawan tren. Ataupun setup itu akan terbatal. Nah, itu beda cerita. Oke, sekarang kita bahas seperti yang ditandakan abang yang tadi yang bertanya ya. Di area ini menuju ke low, ke MA low pada H1. Lihat pada M15. Nah, di sini pada M15 sebelumnya ada MAV ataupun ekstrim BB mendatar ya. Di sini dia menuju ke low BB. Kenapa ke low BB? Karena di sini pada saat sinyal di H1 akan mengambil setup. Walaupun sinyal ini bukan sinyal yang bagus yang datang daripada prematur momentum ataupun candle arah kuku, tapi masih boleh dikatakan sinyal dan setup. Ya, ketika dia sampai, syarat untuk sampai ke low BB di sini kan ada setup seperti yang abang tanya tadi. Di sini ada setup, maka validasi MAV di M5 kalau M15 akan ada ekstrim, ada momentum, kembali membuat ekstrim tipe wajib MAV yang baru. Inilah struktur counter trend. Counter trend ke destinasi low BB pada time frame M15 untuk apa? Low BB M15 adalah M5, M10 pada H1. Seperti itu kaitannya. Jadi memang akan selalu ada struktur dalam struktur. Jadi kalau kita ambil misalnya di sini di H1 tadi ada MAV. MAV boleh nggak kita ambil sebagai tempat entry? Boleh. MAV adalah entry level 1. Entry level 1 adalah MAV. Entry level 2 adalah re-entry. Nah, jadi kalau kita ambil MAV, tapi kita harus ingat MAV ini adalah MAV yang melawan tren. Maksud melawan tren, dia time frame M15 dan M5 sebagai pendukung time frame H1. Ya, ketika sampai di kawasannya di sini, nah itu hati-hati karena tren di H1 belum berubah. Apa maksud belum berubah? Belum ada momentum yang break EMA50 seperti ini. Jadi setiap signal misalnya seperti ini berada di MA5, MA10 high pada H1 untuk menuju ke low BB H1 ke MA5, MA10 low pada H1 di time frame M15 dan M5 akan ada setup untuk menuju sini. Contoh kita akan lihat beberapa, ini ada sinyal untuk menuju ke sini dia akan ada setup di time frame yang kecil. Contoh lihat di time frame M15. Nah, di sini coba lihat ada ekstrim, TP wajib, MAV, arah awal, re-entry, arah kuku re-entry sampai ke low. Sehingga dia naik balik dengan momentum yang baru. Nah, ini setup MAV. Benar, tidak salah setup MAV. Kalau kita mau scalping, sudah sampai destinasi, cukup. Ya. Kemudian kalau di bawah juga sama. Di sini akan berlaku ekstrim, TP wajib, MAV. Candle arah kuku. Turun sampai ke low. Capai destinasi. Dia naik membuat momentum yang baru. Akan ikut setup H1 lagi. Nah, itulah penting kita memahami zona ataupun area. Jadi, pertanyaan yang tadi, nah seringkali memang terjadi dua setup yang berlawanan ya Bang, contoh di atas. Nah, jadi kita boleh mengambil kedua-duanya dengan syarat tahu resikonya, kalau terbatal harus keluar di mana, tahu tipinya di mana. Sebab kita mengikut setup
yang counter trend untuk memvalidkan setup yang follow trend di time frame atas. Nah, sebab itu akan selalu ada struktur dalam struktur BBMA. Jadi untuk mencapai re-entry di suatu time frame selalu akan ada struktur di time frame kecil. Ya, seperti itu. Misalnya seperti ini yang terakhir kali. Ada momentum sekaligus ekstrim di area sini. Di sini capai di area re-entry. Untuk naik ke atas ke MA5, MA10 pada H1 ini, ya, maka di time frame M15 dan M5 ada setup buy. Kita lihat apa yang berlaku pada M15. Nah, ada apa? Ada ekstrim, TP wajib, MAV. Naik, sudah sampai di destinasi, di kawasan MA5, MA10 dan MACD, dia akan membentuk setup yang follow trend. Ada ekstrim, TP wajib, MAV, arah sekaligus dengan momentum. Nah, jadi perhatikan kekuatannya. Ini kalau kita buy, melawan trend. Boleh kita buy. Ada MAV, setup level 1. Yang ini MAV yang counter trend. Nah, ini yang maksud Mimin jelaskan tadi. Yang ini MAV untuk counter trend. Nah, ini untuk counter trend di H1, trend H1 ya, kita nggak cerita time frame lain. Nah, yang ini adalah MAV yang follow trend. MAV untuk follow trend. Apa bedanya? Tidak ada beda, sama saja. Ekstrim TP wajib MAV, ekstrim TP wajib MAV. Jadi, kalau misalnya kita buy di sini, kita buy di MAV. Tiba-tiba ada momentum. Apa yang harus kita buat? Cut loss. Artinya MAV terbatal. Ya, kalau valid, destinasi MAV kemana? Ke top BB. Ke top BB adalah destinasi MAV. Destinasi MAV ini kemana? Ke low BB. Ada momentum, akan ada sinyal dan setup yang baru. Setup level 2, yaitu re-entry. Nah, sekarang coba perhatikan ya. Kita hitung VIP yang counter trend, yang ini. Dari MAV ini, kalau kita buy di sini ada 160 pip, ya. Kalau ada momentum boleh kita hold sampai 200-300 pip lah. Nah, lihat yang follow trend. Berapa pip? Nah, makanya kalau kita counter trend harus hati-hati dan siap-siap kalau satu SL. Nah, di sini ada sinyal di time frame 1. Di bawah ada setup. Boleh nggak kita buy? Boleh. Destinasi PM5, M10 maksimal mid BB. Selama tidak ada arah yang baru, re-entry masih valid. Maka tren yang sebenarnya sekarang adalah sell kalau kita mengikuti tren di H1. Mana tren perubahan? Ini momentum yang break 550. Ini tren permulaan tren berlaku. Seperti itu. Jadi setiap struktur akan ada setup. Baik di counter trend, di follow trend. Tapi mana yang lebih selamat? Yang follow trend. Ya, kalau ini kita tadi contohnya H1, maka kita fokus ke H1. Selalunya sama. Coba dikaji. Setiap di time frame atasnya mau membuat re-entry, di time frame bawah akan ada setup untuk counter trend, untuk melengkapi setup di time frame atasnya. Contohnya seperti ini. Ini ada sinyal momentum. Ini ada re-entry. Untuk capai re-entry ini, di kawasan-kawasan ini akan ada setup yang counter trend di time frame M15. Untuk destinasi ke re-entry H1 contoh. Contoh sekali lagi kita lihat kepada H1. Nah, seperti ini. Apa yang berlaku untuk dia turun? Akan berlaku ekstrim, TP wajib, MAV, arah kukuh, re-entry. Capai di kawasan akan membuat balik ekstrim atau MAV untuk ikut balik setup yang berlaku pada time frame di atasnya. Kalau ini tren di H1. Semua MA
berada di atas mid BB, MA50 berada di bawah mid BB, maka trend up. Kalau ini baru permulaan. Ya, di sini baru terkonfirmasi MA50 cross dengan mid BB. Nah, seperti itu. Jadi semoga bisa menjawab, bisa menambah wawasan atau pengalaman baru untuk kedepannya buat abang yang bertanya dan buat teman-teman yang lain. Ya, jadi seringkali memang terjadi dua setup yang berlawanan ya bang. Nah, ini maksudnya struktur dalam struktur. Setiap follow dan counter trend ada struktur untuk melengkapi di time frame atasnya. Apakah boleh mengikuti kedua-duanya? Boleh. Asalkan tahu di mana harus cut loss jika setup itu terbatal, di mana harus TP kalau sampai destinasi. Yang berguna untuk kita follow trend kembali. Nah, itu cerita dia, Bang. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa terjawab dan terhindar dari kekeliruan ke depannya. Ini pertanyaan bagus dan memang ini sering terjadi biasanya ketika kita awal-awal belajar multi time frame. Ya, jadi jawabannya kedua-duanya boleh kita ikuti, tapi ingat ada SL-nya, ada TP di destinasinya kalau counter trend. Yang follow trend juga sama. Bagaimana jika setup itu terbatal? Di mana kita harus cut loss? Di mana TP kalau valid? Nah, contoh, ada momentum, kemana destinasinya? Misalnya momentum H1 destinasinya kemana? Nah, seperti itu. Misalnya re-entry H1, yang membatalkan re-entry H1 apa? Kembali kepada ciri-ciri yang basic. Kemudian baru gunakan multi time frame. Seperti itu. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan yang bertanya dan menambah lagi pemahaman untuk teman-teman yang lain yang sudah kiranya tidak bertanya ataupun masih kebingungan. Kenapa hal itu terjadi? Jawabannya adalah struktur dalam struktur. Makanya perlu diingat entry level 1 dan entry level 2. Ingat, entry level 1 adalah entry level 1 adalah MHV. Ini entry level 1. Baik di counter trend ataupun di follow trend. Dan entry level 2 adalah re-entry. Nah, ini entry level 2. Entry level 1 MHV, entry level 2 re-entry. Seperti itu teman-teman. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini supaya durasi tidak terlalu panjang. Semoga dimudahkan segala kepahaman, semoga bisa terjawab dari pertanyaan abang yang bertanya. Semoga dimudahkan segala urusan dan dimudahkan rezeki untuk teman-teman yang sedang berjuang. Oke, cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini. Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat mengkaji, selamat bertes, dan salam profit.